Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan masih terus membahas film Thor Love and Thunder. Disclaimer di awal, warning untuk kalian semua yang belum nonton film Thor Love and Thunder, karena video pembahasan kali ini akan spoiler alert banget. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas nih entitas kosmik yang sangat hebat banget, yaitu ada Eternity. Yap, benar banget ya, Eternity ini muncul di film Thor Love and Thunder di akhir film ini, setelah di awal di tease di TV spot tentang adanya patung Eternity, dan di akhir ternyata film Thor Love and Thunder ini, goals dari Gorr ini adalah pergi ke Altar of Eternity untuk mengabulkan keinginannya. Jadi entitas kosmik si Eternity ini bisa mengabulkan semua permintaan kita. Nah, si Gorr ini memiliki satu permintaan, yaitu memusnahkan semua dewa yang ada di semesta. Namun dia klasik ya, seperti film Marvel, pada akhirnya si Gorr ini akan tersadar dan dia malah memilih cinta atau love. Jadi dia malah memilih untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali anaknya. Dan filmnya pun berakhir ya teman-teman, dengan Gorr yang tersadar akan kesalahannya. Cepat sekali ya dia ini tersadar, padahal sudah membantai banyak dewa dan membunuh banyak dewa. Oke, tapi pembahasan kali ini aku akan lebih kayak ke ngomongin si Eternity ini ya teman-teman. Karena Eternity ini baru banget muncul di film Thor Love and Thunder ini dan join di MCU. Kemunculannya sebagai entitas kosmik yang sangat hebat, bentukannya yang komik akurat banget, seperti siluet berwarna hitam dengan di dalam badannya terkumpul banyak bintang-bintang, galaksi, universe ataupun multiverse, menambah hal yang menarik banget nih akan expandnya dan meluasnya Marvel Universe dan ceritanya yang sangat variatif banget nanti ke depan. Jadi kalau berdasarkan di film Thor kemarin, Eternity ini terletak di center of the universe, berbentuk seperti tempat atau kuil yang mereka sebut para dewa seperti Zeus, Thor, the Altar of Eternity, yang dimana jika ada yang bisa datang ke sana maka akan dikabulkan permintaannya. Si Thor saja tidak tahu ya bagaimana masuk ke Altar of Eternity itu, tapi Gorr menemukan caranya, dan salah satu caranya ialah menggunakan Bifrost yang ada pada Stormbreaker milik Thor. Jadi kalau diperhatikan ya teman-teman, ketika sampai di kuil maka Stormbreaker akan diarahkan ke sebuah gate atau gerbang yang akan memicu Stormbreaker untuk mengeluarkan kekuatan energi Bifrost dan akan membuka sebuah gerbang menuju tempat yang bentukannya itu seperti danau ya, mirip ketika Hawkeye dan Thanos berhasil mengambil Soul Stone, terus mereka terbangun di sebuah danau berair. Nah, jadi memang si Eternity ini memiliki kemampuan untuk mengabulkan make a wish gitu ya teman-teman. Tapi ya ini untuk versi movie-nya aja ya, atau versi filmnya, karena ini jauh berbalik terbanding dengan yang versi komiknya. Oke, di sini aku akan menjelaskan nih siapa sih sebenarnya Eternity ini dan bagaimana sebenarnya sejarah Eternity ini di Marvel Universe, khususnya di Marvel komik ya. Oke, nggak usah banyak bacot, let's check it out. Entitas kosmik Eternity pertama kali muncul dan diperkenalkan di komik Marvel berjudul Strange Tale issue 138 Agustus tahun 1965, diciptakan langsung oleh The Excelsior Stan Lee and Steve Ditko. Setiap alam semesta multiverse, omniverse di dunia Marvel dimanifestasikan dalam bentuk atau makhluk anthropomorphic yang disebut dengan Eternity. Artinya setiap makhluk hidup, manusia, alien, para hero, setiap planet dan galaksi multiverse yang hidup di semesta Marvel atau dunia Marvel bertempat di badan Eternity yang berwarna hitam ini. The Eternity dibantu dan bekerja sama berdua dengan makhluk seperti saudaranya bernama Infinity, yang dimana kita juga melihat ya patungnya Infinity ini di film Thor Love and Thunder di Altar of Eternity ini. Eternity ini merupakan makhluk atau entitas perwujudan alam semesta multiverse yang terbentuk ketujuh kalinya atau kosmos ketujuh, Seven Incarnation. Kok bisa yang ketujuh? Karena di dunia Marvel setiap kosmos atau setiap Eternity akan hancur dan kiamat gitu ya. Ketika kosmos satu hancur maka akan lahir kosmos kedua, jika hancur maka lahir lagi kosmos ketiga. Begitupun siklus seterusnya hingga lahirlah terbentuk Eternity sebagai kosmos ketujuh. Nah, Eternity ini origin story-nya atau kosmos yang pertama, multiverse pertama, itu terbentuk dari pecahan energi First Firmament. First Firmament itu merupakan multiverse atau semesta paling utama banget. Dia menciptakan Celestial dan Aspiran sebagai temannya, tapi makhluk Celestial ini nggak mau nurut ya. Dia tidak seperti Aspiran, Celestial yang berwarna hitam. Celestial yang berwarna-warni seperti Arizium dan yang lainnya itu ingin bereksperimen, ingin mengembangkan
melambangkan kehidupan dan makhluk hidup, tapi ditolak oleh First Firmament. Terjadilah perang besar antara First Firmament dan Aspiran versus Celestial. Dan pada akhirnya Celestial memenangkan peperangan. Aspiran pun kalah, First Firmament pun kalah. Karena Celestial ini orang yang suka bereksperimen, dia malah memberontak dan menyerang First Firmament. Dari serangan besar Celestial yang mengenai First Firmament, terpecahlah dirinya menjadi multiverse pertama atau kosmos pertama atau eternity pertama. First Firmament pun kalah dan juga lemah ya teman-teman. Bersama Aspiran dia kabur jauh, dan dari pecahan energinya itu terbentuk eternity pertama. Disitulah Celestial mulai masuk dan bereksperimen di multiverse. Terbentuklah banyak ras, alien, manusia super, X-Men, Eternals, manusia dan lainnya. Tapi ini yang versi komik ya. Jelas untuk versi MCU jauh berbeda. Jadi eternity ini merupakan rumah tempatnya semua semesta, Earth 616, Earth 838 yang bertempat tinggal di badan eternity yang ketujuh ini. Jadi semuanya terhubung, all connected. Tugasnya eternity ini selain sebagai wadah multiverse atau semesta-semesta, ia juga harus menjaga keseimbangan kehidupan di sana bersama saudaranya Infinity. Tapi sih kebanyakan eternity ini malah dijaga ya oleh entitas kosmik lain dan pahlawan super lainnya agar tidak hancur, sehingga beda job desk-nya seperti Celestial atau The Watcher atau Living Tribunal yang bisa langsung ikut campur tangan urusan makhluk hidup. Eternity memiliki kekuatan untuk membuat atau melahirkan anak, dikenal dengan Children of Eternity. Ada 7, terbentuk dari kekuatan eternity, yaitu empati, eulogy, expediency, entropy, epipani, enmity, dan ion. Bahkan eternity juga melahirkan atau membentuk 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang terkenal dengan nama Children of Eternity yang bernama Now dan Then. Kalau teman-teman penasaran dengan cerita Children of Eternity, bisa banget baca komik Marvel Loki volume ketiga. Di sana sudah dijelaskan secara detail dan bagus sekali ya tentang Children of Eternity ini. Nah, anak Gore yang hidup dan terbentuk kembali oleh kekuatan Eternity di film Thor kemungkinan mengambil referensi dari Children of Eternity. Eternity biasanya hanya ikut campur ketika ada ancaman yang akan segera terjadi ya pada alam semesta. Eternity yang merupakan perwujudan alam semesta Marvel Multiverse memiliki kesadaran yang terhubung kolektif satu sama lainnya pada setiap kehidupan. Oleh karena itu, setiap kehidupan triliunan makhluk di dalamnya bergantung pada Eternity. Ia ada di mana-mana dan secara bersamaan. Eternity bahkan bisa mengambil bentuk humanoid ketika dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan makhluk mortal, penyihir, dan sejenisnya. Seperti dengan Doctor Strange. Salah satu konflik atau ancaman terbesar yang pernah Eternity ini alami adalah ketika dia ini diserang oleh First Firmament. Jadi ada suatu masa ketika Eternity itu berada di titik terendah dari kekuatannya. Dan ketika hal tersebut terjadi, First Firmament pun yang bersembunyi di bayang-bayang itu melanjutkan rencananya untuk menyerap kembali semua energi yang pernah terpecah dari badannya waktu perang Celestial yang aku ceritakan di awal tadi. Makanya dia ingin menyerap kembali Eternity ini ke dalam dirinya. Di sini Eternity tidak bisa dibantu oleh siapapun. Jadi pure banget di sini First Firmament berusaha menarik kembali Eternity dan menyatukan kembali kekuatan yang sudah terpecah itu. Namun pada akhirnya Eternity ini ditolong oleh One Above All. One Above All ini di atas semuanya ya, yaitu ya si Stanley itu sendiri yang berwarna dan bercahaya kuning ini guys. One Above All memanggil semua Eternity atau kosmos terdahulu dari kosmos pertama sampai kosmos ke-7 ke hadapannya First Firmament. Disinilah pertama kali First Firmament melihat semua kosmos dari kosmos pertama sampai kosmos ke-6 atau melihat energinya itu ya. Sehingga First Firmament menghentikan apa yang ia perbuat karena bisa menghancurkan Eternity. Dan akhirnya First Firmament ini dipanggil untuk ikut dengan One Above All. Sebenarnya itu cuma salah satu cerita dari sekian banyak cerita di Marvel Comic tentang Eternity ini ya teman-teman. Tapi yang aku highlight sih yang ini ya, karena ini yang berpengaruh banget dengan semuanya. Kekuatan Eternity yaitu kemahakuasaan malam, kemampuan tak terbatas untuk memanipulasi waktu, ruang, materi, energi, sihir, atau kenyataan untuk tujuan apapun. Eternity sebagai pusat alam semesta dan perwujudan abadi universe itu sendiri, mampu memanifestasikan diri secara fisik sebagai kekuatan apapun yang hidup, namun masih berada di bawah Living Tribunal ya kekuatannya. Eternity terafiliasi dengan entitas kosmik lainnya. Eternity juga selalu hadir dengan entitas lain dalam Living Tribunal Court atau pengadilan The Living Tribunal. Oke teman-teman semuanya, jadi lebih kurang ceritanya Eternity
ini seperti itu ya guys untuk versi komiknya. Karena untuk versi filmnya kita hanya baru di-tease sedikit aja tentang Eternity ini. Jadi masih belum tahu nih origin story-nya itu seperti apa dan perannya di Marvel Universe itu akan dipersiapkan untuk apa. Jadi masih abu-abu banget ya. Tapi aku sudah seneng banget ya karena beberapa entitas kosmik itu sudah di-tease dan juga sudah dimunculkan di MCU Living Tribunal yang paling sering ya teman-teman. Eternity ini yang pertama, The Watcher juga sudah ada, dan juga banyak makhluk dewa-dewa yang kemarin hadir di Omnipotent City di The Golden Temple. Pokoknya emang mantap dan bagus ya untuk next project Marvel Universe. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga informasi-informasi yang aku bagikan di video ini bisa membantu kalian dalam memahami karakter Eternity yang muncul di film Thor Love and Thunder. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.